Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmayani dari Prodi Ekonomi Syariah Semester 6, Matkul Manajemen Resiko. Nah, di sini saya akan membahas mengenai resiko, kondisi ketidakpastian dan proses manajemen resiko itu sendiri. Yang pertama itu resiko dan kondisi ketidakpastian. Berbicara dengan kata resiko. Resiko di sini merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap harinya. Tidak menutup kemungkinan kita tidak mengalami yang namanya resiko. Karena dalam menjalani kehidupan, kita tidak tahu pasti kita akan mengalami yang namanya resiko. Resiko apapun itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Resiko di sini merupakan sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang bagaimana caranya kita harus menghindari yang namanya resiko itu. Resiko bisa didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan bagi kita sendiri atau bagi orang yang mengalami. Munculnya suatu resiko karena adanya ketidakpastian ini. Resiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Ketidakpastian di sini menyebabkan munculnya suatu resiko ketidakpastian itu sendiri. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian itu sendiri muncul. Ini antara lain itu kepastian sangat tinggi, kemudian yang kedua kepastian objektif, dan yang ketiga itu kepastian subjektif. Kemudian selanjutnya bagian kedua yaitu ada pun tipe-tipe resiko itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, yakni yang pertama resiko murni dan resiko spekulatif, dan yang kedua resiko statis dan resiko dinamis, dan yang ketiga resiko objektif dan subjektif. Nah, yang pertama resiko murni di sini adalah resiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi keuntungan tidak ada. Nah, misalnya seperti contoh mengalami kebakaran, kebanjiran. Nah, di situ otomatis kita akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, keuntungannya tidak ada. Nah, yang kedua yaitu resiko spekulatif. Resiko spekulatif di sini adalah resiko di mana kita mengharapkan terjadi kerugian dan juga keuntungan. Nah, bisa kita ambil contoh seperti ketika kita menjalankan suatu bisnis, kita mengharapkan yang namanya keuntungan, walaupun tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami kerugian dalam menjalankan suatu bisnis. Pasti kita akan mengalami yang namanya kerugian. Nah, kemudian selanjutnya itu resiko statis. Resiko statis ini muncul dari kondisi keseimbangan tertentu. Misalnya kondisi alam yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, di sini menyebabkan risiko seperti hujan, terkena petir. Nah, itu merupakan kondisi yang muncul karena keseimbangan tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu resiko dinamis. Resiko dinamis di sini muncul dari perubahan kondisi resiko. Seperti contoh, kita ketahui bahwa di zaman sekarang teknologi semakin canggih. Nah, di sini kita akan mengalami perubahan bagi masyarakat. Kondisi masyarakat akan mengalami perubahan dengan munculnya suatu jenis resiko yang baru. Kemudian ada juga yang namanya resiko objektif. Resiko objektif di sini didasari pada observasi yang objektif. Kemudian ada pun juga resiko subjektif, yaitu persepsi seseorang terhadap resiko. Artinya, kondisi mental seseorang akan menentukan tinggi rendahnya resiko tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu proses manajemen resiko. Nah, manajemen resiko di sini pada dasarnya melalui proses-proses
ada 3, yaitu yang pertama identifikasi resiko, dan kedua evaluasi dan pengukuran resiko, kemudian yang ketiga pengelolaan resiko. Nah, yang pertama yaitu identifikasi resiko. Identifikasi resiko di sini dilakukan untuk mengidentifikasi resiko apa-apa saja yang dialami oleh suatu perusahaan atau organisasi. Tentu banyak resiko yang dihadapi bagi suatu organisasi atau perusahaan, antara lain itu seperti resiko penyeluruhan oleh karyawan dan resiko-resiko semacamnya pada suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi dan pengukuran resiko. Nah, langkah berikutnya di sini adalah mengukur risiko tersebut. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memahami karakteristik risiko dengan baik, dengan memperoleh pemahaman yang baik, serta evaluasi yang lebih sistematis akan lebih mudah untuk mengetahui risiko dan bagaimana cara mengendalikan dan menghindari risiko yang sudah terjadi pada suatu perusahaan maupun organisasi itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan risiko. Nah, langkah pengelolaan risiko di sini bagaimana kita harus pintar dalam menangani atau mengelola risiko tersebut, karena apabila kita tidak melakukan pengelolaan risiko dengan baik, maka kemungkinan besar akan terjadi yang risiko yang cukup tinggi. Nah, resiko pengelolaan resiko di sini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu penghindaran, kemudian yang kedua ditahan, kemudian yang ketiga diversifikasi, kemudian yang keempat transfer resiko, kemudian yang kelima pengendalian resiko, dan yang terakhir adalah pendanaan resiko. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.